Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang kodifikasi hadis. Saya selaku moderator sekaligus penyaji pertama dalam presentasi pada hari ini atas nama Aini Santika dengan NIM 2110094. Dan penyaji kedua atas nama Istilam dengan NIM 2110093, dan penyaji ketiga atas nama Fatonatul Aulia Ilhusna dengan NIM 2110109. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sampai pada hari ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah peradaban Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman dinul Islam seperti yang kita rasakan pada hari ini. Yang saya hormati Bapak dosen dan teman-teman sekalian, izinkan kami untuk mempresentasikan makalah yang telah kami buat ini. Untuk mempersingkat waktu, kita buka presentasi pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada materinya. Saya selaku penyaji pertama akan menyampaikan tentang pengertian kodifikasi hadis. Kodifikasi dalam bahasa Arab adalah al-tadwin, yaitu mengumpulkan, sedangkan secara istilah adalah pengumpulan lembaran-lembaran menjadi sebuah buku. Kodifikasi hadis berarti pengumpulan lembaran-lembaran hadis dan pembukuannya. Dengan kata lain, al-tadwin al-hadis adalah penghimpunan, penulisan dan pembukuan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah resmi dari penguasa negara, bukan atas inisiatif perorangan atau untuk kepentingan pribadi. Oke, untuk melanjutkan materi pada hari ini, saya berikan kesempatan kepada rekan saya Istilam untuk melanjutkan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Baiklah, saya Istilam dengan NIM 200110093 akan menyampaikan materi kedua, yaitu tujuan kodifikasi hadis. Proses kodifikasi hadis pada awalnya dilatar belakangi oleh kekhawatiran Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap berbagai persoalan di masa kepemerintahannya. Kekhawatiran tersebut didasarkan pada beberapa hal, yaitu pertama, hilangnya hadis-hadis dikarenakan meninggalnya para ulama yang mengetahui atau hafal hadis di medan perang. Kedua, bercampurnya antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang palsu. Ketiga, meluasnya daerah kekuasaan Islam. Kemudian yang keempat, sebelumnya hadis tersebut dalam lembaran dan catatan masing-masing sahabat, misalnya sahifah yang dimiliki Abdullah ibnu Umar, Zahir dan Haban ibnu Munabih. Ahli hadis menyerahkan semua yang berurusan tentang penulisan hadis kepada hafalan para sahabat yang lafaznya mereka terima dari Nabi. Namun ada juga sahabat yang hanya tahu maknanya namun tidak mengetahui lafaznya. Hal itulah yang kemudian menjadi adanya perselisihan riwayat penukilan sekaligus rawinya. Dari situ ada kekhawatiran umatnya. Kelima, penulisan dan penyebaran hadis yang terjadi dari masa Nabi sampai masa sahabat masih bersifat kolektif individual. Dan juga ada perbedaan para sahabat dalam menerima hadis. Dengan kondisi yang seperti itu dikhawatirkan akan terjadi penambahan dan pengurangan pada lafaz hadis yang diriwayatkan. Kemudian untuk poin yang ketiga, yaitu sejarah kodifikasi hadis.
Ide penghimpunan hadis secara tertulis pertama kali dikemukakan oleh Umar bin Khattab pada tahun 23 Hijriah atau pada tahun 644 Masehi. Dia bermusyawarah dengan para sahabat dan mereka pun banyak yang menyetujuinya. Namun setelah beberapa waktu kemudian, Umar melakukan istikharah dan mengurungkan niatnya tersebut karena khawatir umat Islam berpaling dari Al-Quran. Ketika pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatonatul Aulia Ilhusna dengan nomor induk mahasiswa 200110109. Di sini saya akan membacakan yang selanjutnya, yaitu kodifikasi hadis yang keempat. Kodifikasi hadis pada abad kedua Hijriah. Pada abad kedua ini, para ulama tidak hanya membukukan hadis saja, akan tetapi juga menulis fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in dalam karangan mereka. Salah satu karangan yang terkemuka di masa ini adalah Al-Mutawatta karya Malik ibnu Abbas. Abad kedua ini juga diwarnai dengan meluasnya pemalsuan hadis yang telah ada semenjak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan menggugah para ulama untuk mempelajari keadaan para periwayat hadis. Hal ini juga ada sejak abad pertama. Namun pada abad kedua ini kegiatan mencari keterangan perawi semakin diintensifkan. Pada abad kedua ini ada beberapa tokoh hadis yang masyhur. Di antaranya adalah Malik Yahya ibnu Sa'id, Waqi ibnu Al-Jarrah, Sufyanas ibnu Uyainah, Syu'bah ibnu Hajjaj, Abdurrahman ibnu Mahdi, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i. Selanjutnya yang kelima yaitu kodifikasi hadis pada abad 3 Hijriah. Di abad ini terjadi pemisahan antara hadis Rasulullah dengan fatwa sahabat atau tabi'in dalam pembukuannya dan tepat pada masa Bani Abbasiyah, yakni Khalifah Al-Ma'mun sampai Muqtadir. Pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga ini juga banyak ulama yang menulis kitab-kitab. Di antara tulisan yang terkemuka di abad ini adalah Musnad Imam Ahmad ibnu Hanbal, karena musnadnya itu paling lengkap dan paling luas cakupannya. Pada abad ini pula muncullah ulama-ulama yang hanya menulis dan memilih hadis sahih saja. Aktivitas ini pada mulanya dilakukan oleh Ishaq ibnu Rawaih yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari yang tersusun dalam kitab Sahih al-Bukhari. Di antara tokoh-tokoh yang lahir pada masa ini ialah Ali ibnu al-Madinah, Abu Hatim ar-Razi, Muhammad ibnu Jarir at-Tabari, Muhammad ibnu Sa'ad, Ishaq ibnu Rahawaih, Ahmad al-Bukhari, Mualim, Abu Daud, ibnu Majah, Ibnu Qutaibah dan Ad-Dainuri. Kemudian yang keenam yaitu kodifikasi hadis pada abad 4 sampai 7 Hijriah. Pada abad ini para ulama mulai mengembangkan karya-karya ulama sebelumnya dengan cara menggabungkan beberapa karya, merangkai, mengkaji dan mengembalikan pada sumbernya, menyusun pokok-pokok hadis sebagai petunjuk pada materi hadis secara keseluruhan, memberi komentar atau uraian pada kandungan hadis, atau meringkas kitab-kitab tertentu. Masa seleksi dilanjutkan pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan hadis kitab-kitab hadis. Masa ini disebut dengan masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan. Maka muncullah kitab Al-Muwatta karya Imam Malik ibnu Anas. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, kodifikasi hadis pada abad 7 sampai sekarang. Pada abad inilah para ulama mengembangkan karya mereka dengan merujuk pada karya-karya ulama yang ada sebelumnya. Di abad ini ulama mulai menyusun hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum seperti Subul al-Salam karya Muhammad ibnu Ismail al-Sana'ani. Di abad ini sudah tidak ada pembaharuan keilmuan, hanya saja para ulama berbeda dalam metode penyusunan kitabnya. Masa ini disebut juga dengan masa pensyarahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan.
Pada masa ini, ulama berupaya mensyarahi kitab hadis yang sudah ada. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah melanjutkan presentasi yang telah saya sampaikan tadi. Dalam makalah kodifikasi hadis ini dapat kita simpulkan bahwa kodifikasi hadis ialah penghimpunan, penulisan, dan pembukuan hadis. Penggagas pertama kodifikasi hadis adalah Khalifah Umar bin Khattab dan direalisasikan pada masa Khalifah Ibnu Abdul Aziz. Faktor utama dilakukannya kodifikasi hadis adalah banyaknya pemalsuan-pemalsuan hadis yang dinisbatkan pada Rasulullah SAW. Para ulama dalam setiap abad beda-beda konsepnya dalam menyusun kitab hadis. Dari kesimpulan yang sudah saya paparkan di atas menandakan bahwa presentasi pada hari ini telah selesai. Alangkah lebih baik dan indahnya presentasi pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian presentasi dari kelompok saya. Bila ada kekurangan tolong dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.